Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mufidatul Zanah, NIM 20210104023. Di sini saya akan menjelaskan cara mendisiplinkan suasana kelas tingkat SD atau MI. Di sini saya akan menerangkan rumusan masalah. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang dan penegasan istilah yang diuraikan di atas, maka dalam penelitian ini penulis mengajukan rumusan permasalahan sehingga menarik untuk diteliti sebagai berikut. 1. Bagaimanakah prinsip-prinsip manajemen kelas yang ada di SD Negeri 2 Jurang Jero? 2. Pendekatan apa sajakah yang digunakan oleh SD Negeri 2 Jurang Jero dalam manajemen kelas sebagai bentuk keakraban guru terhadap siswa selama proses KBM berlangsung. 3. Bagaimana keterampilan-keterampilan manajemen kelas yang digunakan oleh SD Negeri 2 Jurang Jero sebagai upaya mengoptimalkan keadaan kelas. 4. Bagaimana upaya pengaturan ruang kelas di SD Negeri 2 Jurang Jero dalam meningkatkan prestasi siswa. Dan di sini ada tujuan dan manfaat penelitian. 1. Tujuan merupakan arah dari suatu kegiatan yang akan dilaksanakan, maka tujuan merupakan hal yang penting ketika melakukan sesuatu kegiatan. Karena sebagai pedoman dan melakukan penelitian, maka dari itu tujuan harus dirumuskan sebelumnya agar kegiatan yang dilaksanakan dapat terarah dan hasilnya dapat berhasil dengan baik. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 1. Untuk mendeskripsikan prinsip-prinsip manajemen kelas di SD Negeri 2 Jurang Jero. 2. Untuk menemukan pendekatan-pendekatan yang digunakan oleh SD Negeri 2 Jurang Jero dalam manajemen kelas sebagai bentuk interaksi guru terhadap siswa. 3. Untuk menetapkan keterampilan-keterampilan manajemen kelas di SD Negeri 2 Jurang Jero sebagai upaya mengoptimalkan keadaan kelas. 4. Untuk mendeskripsikan pengaturan ruang kelas di SD Negeri 2 Jurang Jero untuk meningkatkan presentasi siswa. Di sini saya akan membahas pembahasan. Dilihat dari manfaatnya, penelitian ini mempunyai 2 manfaat, yaitu 1. Manfaat teoritis, menambah ilmu pengetahuan terutama dalam masalah pendidikan khususnya manajemen kelas. B. Sebagai sumber bacaan yang bermanfaat bagi para pendidik. 2. Manfaat praktis, bagi sekolah dengan diadakan penelitian ini khususnya bagi sekolah yang menjadi tempat observasi dan dapat diketahui kelebihan dan kekurangan yang ada sehingga dapat melakukan perbaikan ataupun peningkatan yang lebih baik. B. Bagi guru, penelitian ini diharapkan dapat membantu guru dalam hal pengaturan kelas sehingga mereka dapat menerapkan ketika proses pembelajaran berlangsung. C. Bagi peneliti sebagai pedoman nantinya jika suatu saat penulis berkecimpung dalam dunia pendidikan sehingga penulis tidak lagi merasa kesulitan ketika menghadapi kelas. Tujuan pustaka. Tujuan pustaka ini merupakan uraian singkat tentang hasil penelitian yang telah dilakukan pada penelitian sebelumnya. Berikut kajian penelitian pendidikan yang berkaitan dengan manajemen kelas yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, diantaranya menyebutkan dalam penelitian tentang manajemen kelas atau di SD Muhammadiyah 1, bahwa di dalam proses belajar mengajar guru Muhammadiyah tidak hanya sebagai pelaksana instruksi atasan hanya berdiri di depan kelas menyampaikan materi, tetapi juga mengarahkan perkembangan siswa menjadi orang-orang yang dewasa. Selanjutnya, berdasarkan beberapa penelitian di atas, belum ada yang meneliti mengenai manajemen kelas yang berkaitan dengan prinsip pendekatan, keterampilan, dan pengaturan ruang kelas untuk meningkatkan presentasi siswa, bahwa menurut Saiful Bahri di zaman masalah pokok yang dihadapi oleh guru baik pemula maupun yang sudah berpengalaman adalah pengolahan kelas tersebut. Dibutuhkan adanya kegiatan-kegiatan untuk
menciptakan dan mempertahankan kondisi optimal. Misalnya, penghentian tingkah laku yang menyimpang dan untuk mengatur peserta didik dan sarana pengajaran serta menghadirkan ke dalam suasana yang menyenangkan. Dengan demikian, penelitian ini yang mengandung unsur-unsur kebaruan yang layak untuk diteliti. Dalam metode penelitian, dalam memecahkan suatu masalah, biasanya diperlukan berbagi metode 12 cara yang tepat dalam menyelesaikan agar hasil yang diperoleh dapat menghasilkan data yang akurat dan valid sehingga penulisan dapat uji kebenaran. Metode yang digunakan penulis antaranya 1. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode deskriptif yang berupa kata-kata, gambar, dan buka angka-angka. Menilik kualitas mempunyai dua tujuan utama, yaitu pertama, mengembangkan dan mengumpat menjelaskan. 2. Penentuan subjek peneliti. Populasi wilayah yang terdiri dari objek yang mempunyai kualitas tertentu yang ditekan oleh peneliti dipelajari kemudian ditarik. 2. Sampel-sampel berarti contoh, yaitu sebagai dari seluruh individu yang mempunyai objek peneliti. Tujuan penentuan sampel ialah untuk memperoleh keterangan mengenai objek peneliti dengan cara mengamati hanya sebagai dari populasi suatu reduksi terhadap jumlah objek peneliti tujuan. Selanjutnya saya akan membahas kesimpulan. Berdasarkan hasil pemetaan dapat dilihat bahwa persebaran sekolah dasar cenderung menyebar berbeda hal dengan persebaran sekolah menengah. Pertama, yang kurang menyebar terutama di wilayah barat di timur, sedangkan persebaran sekolah menengah atas cukup merata meskipun kesesuaian fasilitas pendidikan dengan Permendiksan No. 27 tahun 2007 tentang setara sarana dan prasarana untuk sekolah dasar madrasah ibtidaiyah SD atau MI, sekolah menengah pertama madrasah Ihsaniyah, SMP MTS, dan sekolah menengah atas madrasah aliyah. Di kota Yogyakarta untuk tingkat SD didominasikan oleh klasifikasi kurang baik. Untuk tingkat SMP didominasikan klasifikasi baik 5-7 dan untuk tingkat SMA didominasi oleh klasifikasi baik. Jumlah penduduk usia sekolah dengan fasilitas pendidikan di kota Yogyakarta untuk SD tidak sesuai karena APK dengan APM mencapai angka ideal, yaitu kualifikasi kurang baik. Untuk tingkat SMP terhadap kesesuaian karena validitas pendidikan yang ada didominasi oleh kualifikasi baik dengan APK mencapai, sedangkan untuk tingkat SMA tidak sesuai karena validitas pendidikan yang ada didominasi oleh kualifikasi baik, sedangkan nilai APK dan APM tidak mencapai angka ideal 100%. Selanjutnya, saran. Program meningkatkan disiplin pelaksanaan tata tertib sekolah dengan tujuan membentuk dan mengembangkan karakter baik peserta saat perlu untuk dilaksanakan di setiap sekolah. Dengan demikian, karakter baik peserta didik bisa dikembangkan di lingkungan sekolah. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.